A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu dan namaste. Apa kabar semua ibu dan bapak, sahabat dan family dialog positif? 143 malam hari ini ya. Kita hampir touch 150 nih. Nggak kerasa udah episode 143. Dan malam hari ini kita kedatangan lagi Mas Sony Wicaksono. Dan Mas Sony malam hari ini ininya kayak mau belajar bahasa Inggris ya sebenarnya ya. Kita kayak mau belajar tenses gitu ya. Ada past, ada present, ada future. Tapi pasti ini dari past, present, and future ini ada makna-makna yang dalam untuk kita serap malam hari ini. So, tidak berpanjang lebar lagi, please welcome Mas Sony Wicaksono. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Mas Sony. Boleh di-unmute Mas? Selamat malam Kang Abu semua. Malam. Wah, sehat Mas Sony? Warahmatullahi wabarakatuh, sehat. Wah, tampak makin muda aja nih Mas Sony nih. Sama nih kayaknya. Kayaknya kita minum obat yang sama ya. Semakin hari semakin memuda. Oke. Malam hari ini kita akan bicara past, present, and future Mas Sony. So, kita langsung aja Mas Sony. The stage is yours. Mangga, silakan Mas Sony. Iya, terima kasih Kang Abu, teman-teman sahabat dialog positif semuanya. Ini udah nggak terasa udah episode ke 143 ya. 143 Mas, nggak kerasa bener. Keren banget emang Kang Abu nih. Ya, malam hari ini kita mau bahas tentang kesadaran tentang waktu ya. Judulnya itu kita diskusi sama Kang Abu, itu judulnya apa ya? Past, present, and future gitu. Yes. Saya mau bukanya kira-kira gini ya. Kita ini kan bukan manusia yang sedang belajar menjadi makhluk spiritual kan. Ya, pernah dengar kata-kata ini kan? Iya. Kita makhluk spiritual yang sedang belajar dengan menggunakan badan manusia gitu ya. Jadi spiritual itu kan artinya spirit ya. Spirit itu dalam bahasa Inggris artinya roh ya kan. Jadi kalau kita kenal body, soul, and spirit. Body, mind, and soul, and spirit. Jadi body itu badan ya, mind itu pikiran, soul itu jiwa, spirit itu adalah roh. Jadi kalau dibilang bahwa kita ini makhluk spiritual yang sedang belajar dengan menggunakan badan manusia, ya berarti sebenarnya yang sedang belajar adalah rohnya itu kan. Atau diri kita jati itu sedang belajar dengan menggunakan badan manusia. Jadi roh itu kan, atau spirit itu, atau diri kita yang sejati itu kan abadi ya, nggak kenal awal, nggak kenal akhir ya. Kalau di Al-Quran tuh di surat 57 ayat 3 misalnya dibilang tiada awal, tiada akhir, nggak ada waktu, nggak. Jadi sebenarnya roh itu nggak perlu waktu ya, karena nggak ada awal, nggak ada akhir, nggak ada masa lalu, nggak ada masa depan gitu. Roh itu kan nggak ada dimensi waktunya. Tapi roh yang sedang belajar itu di tubuh fisik itu dikasih dimensi waktu gitu. Jadi badan fisik kita bisa tambah tua ya. Ya mungkin nggak berlaku buat Kang Abu nih karena tiap hari tambah terus. Kalau kemudian nanti makin tua jadi akhirnya mati gitu kan, selesai ya. Ini semua dimensi waktu ini adalah sarana untuk diri kita yang sejati atau spirit kita itu belajar, atau roh kita tuh belajar. Jadi selama kita belajar menggunakan tubuh fisik, maka selama itu pula kita tidak bisa terbebas dari dimensi yang namanya waktu, gitu ya. Sampai di situ mungkin teman-teman bisa mencerna lagi ya, tapi itu kira-kira pembukaannya. Dan kalau kita lihat, hidup itu kan sebagai orang bilang hidup ini adalah perjalanan spirit untuk mencapai tujuannya yang sejati, yaitu misalnya kembali kepada Tuhan. Sebenarnya kalau dibilang perjalanan agak kurang cocok ya Kang Abu ya. Jadi kalau dibilang perjalanan tuh terlalu jauh dan terlalu lama gitu. Hidup tuh kalau dianggap sebagai sebuah perjalanan gitu. Oke. So kata yang tepat apa kira-kira Mas? Kata yang tepat itu hidup tuh adalah kesempatan yang indah gitu. Wah, itu tuh. Hidup adalah kesempatan yang indah ya. Oke Mas. Sebuah perjalanan. Kalau perjalanan tuh kayaknya kita sedang berjalan gitu. Padahal kan nggak gitu. Hidup tuh kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan untuk
diri kita yang sejati, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan gitu, dan sikap kita kepada Tuhan gitu. Wah, ini openingnya udah meleleh banget nih Mas. Hidup itu adalah kesempatan yang indah gitu. Itu harus di checklist banget nih. Thank you Mas Sony. Boleh lanjut Mas? Iya, jadi hidup tuh kesempatan demi kesempatan yang indah yang Tuhan berikan gitu, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan gitu, membuat sikap kita kepada Tuhan berubah, membaik. Jadi sebenarnya kesempatan itu ya ada setiap detik, setiap saat gitu, dikasih kesempatan. Nah, kesempatan itulah waktu yang Tuhan berikan setiap detik untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi kalau dilihat sebagai sebuah perjalanan kayak panjang, tapi kalau dilihat sebagai sebuah kesempatan itu jadi lebih kesadarannya akan beda gitu, kira-kira gitu. Oke. Nah, sebagai sebuah kesempatan tuh, maka Tuhan tuh ngasih kesempatan tuh nggak cuma sekali, Kang Abu. Kalau cuma sekali, maka Tuhan nggak disebut Maha Pengasih, Maha Penyayang kan. Kasih sekali lalu selesai, itu artinya nggak pengasih penyayang. Tapi kesempatannya tuh kasih lagi, kita gagal dikasih lagi, kita gagal dikasih lagi terus gitu. Kesempatan itu, kesempatan demi kesempatan tuh datang terus-menerus, diberikan terus-menerus. Jadi ada yang sudah diberi, yang lalu-lalu. Nah, sekarang kesempatan saat ini nih, kesempatan kita nih, yang saat ini nih. Terus kalau saat ini kita gagal, atau kita belum sesuai kehendaknya Tuhan gitu, kita dikasih lagi kesempatan lagi, dikasih lagi kesempatan lagi. Nah, itulah cara kita sebenarnya mempergunakan fasilitas atau sarana waktu yang Tuhan beri itu untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi kesempatan dikasih, demi kesempatan indah dikasih, demi kesempatan indah dikasih. Dan saat yang terbaik untuk memilih Tuhan itu, menggunakan kesempatan yang indah itu ya saat ini gitu. Jangan tunggu besok, jangan tunggu 10 detik lagi, jangan tunggu 1 jam lagi, jangan tunggu gitu. Jangan tunggu sebulan lagi, jangan bilang nanti kalau saya udah pensiun baru nanti saya akan jadi orang lebih baik, orang lebih meluangkan waktu untuk berdoa, bermeditasi, lebih ke Tuhan, nanti aja gitu. Itu kan biasanya kan begitu ya. Jadi kita tunggu nanti deh kalau setiap hari Jumat deh, Jumat depan ya gitu. Jadi padahal indah tuh ya sekarang ini, saat ini gitu. Jadi itulah cara untuk menggunakan dimensi waktu atau fasilitas dimensi waktu yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau dibahas nggak, Kang Abu? Dari Oke, Mas, yang menarik adalah kata kuncinya adalah kesempatan dan saat ini gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih ya ini kita bicara tentang nature mungkin ya. Manusia tuh suka sekali menunda gitu, Mas. Kayak nanti aja gitu. Nah, nanti aja tuh kenapa tuh bisa jadi kita ya bukan kita ya saya gitu ya. Misalkan ada sesuatu di nanti terutama dekat dengan Tuhan gitu. Nah, menunda itu faktor utamanya kenapa, Mas? Itulah di dalam diri kita tuh banyak sekali yang nakal ya. Jadi artinya kita harus tuh. Jadi nakal itu dalam hal waktu itu misalnya gini. Kalau udah saatnya ya, misalnya udah saatnya Tuhan kasih saat ini gitu. Lalu kita bilang tunggu dulu Tuhan gitu. Besok aja deh gitu kan. Nah, misalnya apa ya? Lagi berdoa gini, Tuhan mau kita kasih sayang, kita bilang tunggu dulu Tuhan, aku lagi doa. Kan pernah dengar gak? Iya, jadi sibuk berdoa gitu ya. Drama judulnya apa judul doa Bapa Kami itu apa itu? Drama di nanti saya share di YouTube deh. Jadi dibilang wah begitu doa Tuhan bilang ada apa? Lalu bilang tunggu dulu saya lagi doa nih. Iya. Jadi artinya tuh kita tuh kalau udah saatnya, kalau kita bilang sama Tuhan tunggu dulu, menahan gitu. Nanti aja, minggu depan aja, bulan depan aja gitu kan. Tahun depan aja, 5 tahun lagi kalau udah pensiun dan sebagainya gitu. Tetapi kalau belum saatnya nih tiba nih ya, misalnya udah ya nanti misalnya kita lagi usaha ya. Menurut Tuhan itu kira-kira 3 tahun lagi deh baru sukses gitu. Kita maunya buru-buru kan? Benar. Buru-buru, benar. Di satu sisi kita suka menunda-nunda, tapi di sisi lain suka terburu-buru. Makanya
Di Al-Quran kan dibilang tuh di surat berapa 21 tuh dibilang manusia itu selalu dalam keadaan terburu-buru gitu. Iya, benar, Mas. Buru-buru aja gitu maunya. Tapi untuk hal yang baik ditunda-tunda. Gitu emang begitu. Jadi kita harus sadar kelemahan kita itu gitu. Oke. Nah, sebelum jauh Mas, ini basic question aja. Kenapa perlunya roh untuk belajar jadi tubuh manusia, Mas? Why gitu? Kenapa perlu jadi tubuh manusia nih si roh ini gitu? Gimana kira-kira, Mas? Wah, ini kalau mau mau dijawab ini harus panjang jawabannya. Oh iya, satu episode nggak beres ya berarti ya? Panjang banget jawabannya. Oke. Jawabannya panjang. Nah, Bapak Ibu kalau ya nanti perlu mengalami sampai ke kesadaran roh baru tahu gitu. Jadi kalau dijelasin jadi repot. Tapi intinya gini aja. Itu roh itu perlu memperbaiki hubungannya dengan Tuhan gitu. Oke. Roh kita perlu memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan kita diberi sarana dalam hidup ini untuk memperbaiki hubungan sikap kita kepada Tuhan. Nah, kita perlu belajar di alam dunia ini, di kehidupan ini, untuk mempergunakan waktu-waktu kita tuh memperbaiki sikap roh kita dan hubungan roh kita dengan Tuhan, dengan cara kita diberi fasilitas Tuhan untuk menggunakan badan manusia gitu. Dan badan manusia kan terbatas ya, kalau roh itu kan nggak terbatas. Jadi badan yang roh yang tidak terbatas ditaruh di tubuh yang terbatas, itu ada maksudnya semua gitu, maksud spiritualnya gitu. Gitu sih. Jadi so far sih Mas. So far kita dapat inti bahwa diri sejati itu bukan tubuh ini, tetapi diri sejati adalah ruh, bukan manusia yang menjadi atau belajar menjadi spiritual, tetapi kita adalah spiritual yang sedang belajar jadi manusia. Dan poin pentingnya adalah tadi quotes-nya keren banget. Hidup itu bukan perjalanan, tetapi hidup itu adalah kesempatan yang indah. Kesempatannya untuk apa? Untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Gitu. Iya. Itu Mas kira-kira ya. Oke, boleh dilanjut Mas Soni? Boleh, oke. Jadi karena hidup itu adalah kesempatan yang indah ya untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, yaitu diri sejati kita, yaitu spirit kita, maka Tuhan itu memberikan fasilitas yang luar biasa yang disebut saya sebut sebagai sekolah pembelajaran kesadaran gitu kan, atau disebut sebagai school of life gitu. Jadi dikasih sekolah. Jadi hidup itu adalah pembelajaran, sekolah untuk diri kita yang sejati belajar ya. Dan dalam sekolah ini di mana kita sekarang ini belajar, yaitu di dimensi ketiga ya, banyak orang kalau misalnya tahu nih dimensi ketiga, ada dimensi waktu, ruang, dan tempat. Maka kita itu segala sesuatu dalam belajar itu dibatasi dan ada di dalam tatanan 3 dimensi itu, yaitu dimensi waktu, dimensi ruang, dimensi tempat gitu ya. Tapi sebenarnya di tempat roh kita berasal tuh nggak ada dimensi ruang, waktu, tempat sebenarnya. Jadi karena kita belajar di sini, maka kita ditaruh di satu tempat yang ada, di suatu tempat pembelajaran yang ada dimensi ruang, dimensi waktu, dimensi tempat. Makanya ada disebut 3 dimensi kan. 3 dimensi gitu. Kalau di tempat kita nanti kembali tuh nggak ada dimensi waktu gitu. Jadi makanya sering disebutkan kalau Tuhan berkehendak langsung jadi gitu kan. Karena nggak ada waktu ya. Karena nggak ada waktu, jadi kun fayakun gitu. Kun fayakun. Oke. Langsung terjadi gitu. Tapi di dalam sekolah ini nggak begitu. Jadi begitu Tuhan berkehendak nggak langsung kejadian, ada prosesnya gitu. Kenapa? Karena Tuhan pengen kita belajar dari proses itu. Gitu. Proses itu. Jadi semuanya tuh membutuhkan proses. Untuk bisa kita bersikap yang Tuhan kehendaki, misalnya lebih pasrah, lebih berserah, itu pun perlu proses kan. Gak ada manusia yang kemudian begitu sekali hidup langsung bisa pasrah berserah sesuai kehendak Tuhan, tuh nggak ada gitu. Itu pasti kesadarannya itu akan harusnya ya bertambah seiring dengan berjalannya waktu dalam sebuah proses. Tapi bisa juga turun. Dalam menggunakan waktu itu kita turun, kesadaran spiritualnya turun, makin turun. Makanya Nabi Muhammad pernah mengatakan kalau orang hidupnya hari ini lebih jelek dari kemarin itu dalam keadaan merugi. Tapi kalau hidupnya yang ke depan lebih jelek dari hari ini itu dalam keadaan celaka gitu. Jadi ya dia tidak bisa menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, kira-kira begitu. Jadi di dalam sekolah ini
semua butuh proses. Karena semua butuh proses, maka Tuhan memberikan fasilitas dimensi yang namanya waktu itu. Waktu itu untuk kita berproses. Waktu adalah kesempatan yang indah untuk setiap saat memilih Tuhan gitu. Kira-kira begitu. Oke. Nah, proses yang kita jalani di dalam sekolah hidup ini, sekolah pembelajaran kesadaran ini, itu sebenarnya kan bukan untuk membayar sebenarnya ya, kesalahan yang kita lakukan sebelumnya nih, satu persatu gitu. Misalnya kita pernah berbuat salah apa, lalu kita dikasih waktu bayar satu, bayar lagi, karena kalau begitu sampai kapanpun kita dikasih hidup nggak akan pernah bayar. Oke, sebenarnya ya. Bener, jadi akan pernah cukup waktu berapapun dikasih Tuhan untuk kita bayar semua kesalahan kita tuh nggak akan pernah cukup gitu. Oke. Makanya di Al-Quran kan di mana tuh di surat 24 ayat 21 dikatakan Iya. atau 4 ayat 49 tuh dibilangnya kalau tidak karena kasih sayang Allah tidak akan pernah bersih kesalahan atau dosamu selama-lamanya gitu. Jadi kalau ada orang yang berpendapat bahwa hidup tuh ngapain, hidup tuh ya bayar karma, bayar kesalahan masa lalu gitu. Sebenarnya arah spiritualnya bukan di situ. Jadi arah spiritualnya tuh proses pembelajaran itu untuk kita sebenarnya hidup itu adalah kesempatan yang indah, kesempatan demi kesempatan untuk mendapatkan kesadaran atau cahaya. Kesadaran cahaya itu bahasa lainnya kesadaran gitu. Jadi dan proses keseluruhannya itu untuk menamatkan pelajaran spiritual. Jadi kita bisa sadar kepada Tuhan gitu ya. Untuk kesadaran yang dikehendaki oleh Tuhan merubah sikap spirit kita kepada Tuhan. Makanya sangat bagus ini ada diskusi yang namanya dialog positif karena tiap malam kan teman-teman bisa belajar kan kesadaran demi kesadaran dan saya berharap arahnya tepat dan membuat kita menjadi spirit yang kesadarannya meningkat dari hari ke hari, kira-kira begitu. Oke. Di dalam proses di dalam proses pembelajarannya gitu, pasti itu kita melakukan kesalahan demi kesalahan. Jadi itu udah pasti ya Mas ya, ada kata pasti itu ya. Pasti. Oke. Udah pasti. Karena memang kita suka membuat pilihan-pilihan yang salah kan. Pilihan-pilihan itu menimbulkan kesalahan demi kesalahan. Jadi dosa demi dosa, karma demi karma gitu ya. Nah, nggak apa-apa itu melakukan kesalahan asal kita mendapatkan pelajaran dari kesadaran dari kesalahan tersebut, kira-kira gitu. Oke. Ya, jadi kalau kita sadar atas dosa yang pernah kita lakukan, dosa itu kan di banyak level tuh Kang Abu. Kalau kita sadar ada di level tubuh fisik, di level hati, di level jiwa, di level roh, level macam-macam gitu. Tuh dosanya tuh gede banget sih sebenarnya. Udah pernah melakukan kesalahan yang besar sekali gitu. Oke. Karena tapi kita kadang-kadang sadarnya cuma yang di level tubuh fisik aja. Jadi ya otak, di level otak gitu. Jadi kita nggak sadar bahwa kita tuh telah melakukan kesalahan yang sangat-sangat besar gitu. Nah, tapi nggak ada masalah. Itu bukan untuk dibayar satu persatu, tapi untuk ya kita sadar dapat pelajaran spiritual dan diampuni gitu. Oke. Nah, ini yang saya sebut sebagai pas atau masa lalu gitu. Jadi di masa lalu apa yang kita perlu perhatikan di sekarang ini adalah kita tuh membawa beban-beban masa lalu yang sangat banyak. Oke. Dan bagaimana seorang ingin menjadi seorang yang sadar spiritual, kembali kepada Tuhan, kalau beban masa lalunya tuh besar gitu. Gini deh, kalau orang itu terlalu banyak beban, dia mau hidup bahagia aja susah gitu. Bagaimana dia mau mendapat kesadaran spiritual yang sesuai dengan Tuhan kehendaki gitu ya. Makanya cara yang terbaik untuk mensikapi waktu yang sudah kita lalui di masa lalu dengan sadar bahwa kita tuh pasti melakukan banyak kesalahan, itu caranya adalah dengan segera dan setiap saat memohon ampun kepada Tuhan gitu. Oke.
Jadi kita harus terus-menerus mohon ampun kepada Tuhan, baik atas dosa yang kita sadar maupun enggak. Karena kadang-kadang kesadaran kita hanya di level otak gitu, padahal ada di banyak level sampai level atas tuh kita melakukan kesalahan. Jadi itu perlu sadar, oh iya saya nih hidup masa lalu saya bukan untuk disesali, bukan untuk disedihkan, bukan untuk dijadikan beban, tapi itu beban loh, itu beban sekali. Karma atau dosa atau kesalahan itu beban yang membebani kita untuk kembali kepada Tuhan. Jadi itu perlu disadari dan selalu setiap saat mohon ampun. Oke. Mohon ampun. Oke. By the way Mas, ya tadi Mas Sony bicara bahwa besar sekali gitu dosanya. So mungkin boleh di-share sedikit dosa paling besar tuh apa kira-kira Mas? The most biggest gitu. Kalau kita ukur-ukuran ya gitu ya, kalau ada ukur kan kalau di Quran dikatakan bahwa musyrik gitu misal di Quran tuh mengatakan bahwa dosa musyrik dan seterusnya gitu. Nah, perspektifnya gimana menurut Mas Sony? Dosa yang paling besar ya. Sebenarnya dosa itu kan berpaling dari Tuhan kan, karena kita melakukan dosa. Jadi kalau dibilang besar dan kecil itu menjadi kurang relevan, karena yang namanya berpaling ya besar gitu kan. Oke. Ya nggak ada urusan besar kecil berarti ya intinya ya. Mempermasalahkan dosa besar dan kecil, kalau dosa yang paling besar pun pasti diampuni gitu. Poinnya itu ya. Oke. Jadi kita nggak perlu menghitung-hitung yang ini lebih besar dari yang itu, atau yang ini lebih ringan lah, ini dosa kecil gitu. Tapi kan semua dosa diampuni. Jadi kita perlu, yang penting adalah selalu memohon ampun kepada Tuhan gitu. Setiap saat. Dan bukan dengan cara yang basa-basi gitu. Basa-basi itu gini loh. Basa-basi gimana Mas? Basa-basi kan? Cuman ini ya, gimana ya, pura-pura gitu ya, pura-pura ya. Basa-basi itu gini loh. Ya Gimana, Tuhan, mau dosa-dosaku itu basa-basi banget kan. Oke. Semuanya gitu ya. Semuanya gitu. Itu pasti udah basa-basi itu. Jadi karena nggak gitu cara Tuhan mengampuni dosa tuh nggak begitu. Meskipun ngomongnya sungguh-sungguh gitu ya Mas, Tuhan ampunilah dosa semua. Itu meskipun juga ngomongnya gitu, tapi mungkin itu disebut basa-basi juga. Nah, apa kriterianya Mas, gimana? Jadi gini, iya kan itu basa-basi banget. Jadi Tuhan ampunilah semua dosa-dosaku, udah selesai gitu. Dosa yang mana, yang kapan, di mana kamu melakukannya, udah ngaku belum, udah nyesel, yang mana, di mana gitu. Nggak bisa dong ya semua dosa-dosa gitu, nggak bisa gitu. Nah itu perlu dengan cara mohon ampun yang benar. Nah, cara mohon ampun yang benar tuh ya, dosa itu diampuni dengan cara diundo. Kalau kita ngetik pakai Word kan, habis ngetik gitu, terus kita undo kan, hilang kan dosa. Ctrl Z lah ya, di Ctrl Z gitu. Kalau di Windows kan gitu tuh. Iya, undoing. Jadi di undo. Jadi bukan sekedar di basa-basi itu, tapi undoing. Jadi undoing itu caranya adalah pertama kita mengakui dulu bahwa itu dosa kita yang kita lakukan. Jangan mohon ampun tapi kenapa kamu mohon ampun? Habis dia begitu sih gitu. Nyalain orang. Saya lakukan ini karena dia begitu. Nah, itu artinya belum benar-benar mendapatkan, tadi saya bilang hidup itu menamatkan pelajaran spiritual. Jadi dosa itu harus diakui bahwa itu salah saya, bukan salah Tuhan, bukan salah orang lain gitu. Nah, dengan pengakuan itu maka kita mendapat pelajaran gitu. Dan itu poinnya gitu, pelajaran itu. Makanya kita nggak ngulangin lagi gitu kalau udah di-undo kan. Nggak mengulangi kesalahan yang sama dan selalu melakukan perbaikan gitu. Jadi harus mengakui dulu, lalu menyesal gitu, menyesali perbuatan itu. Karena ada orang yang habis mohon ampun besok nggak nyesel gitu, ngelakuin lagi, berarti kan pelajarannya belum diterima. Pelajaran spiritual itu tidak merubah seseorang gitu, kesalahan itu tidak merubah dia. Padahal yang Tuhan mau itu bukan tapi kita tuh kesadarannya bertambah.
Pelajaran spiritualnya dapat kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Jadi itu poinnya. Lalu menyesali dan memohon ampun ya, memohon ampun dan karena kita nggak bisa ngebersihin dosa kita sendiri kan, nggak bisa. Tuhan yang bisa kan. Makanya kita mohon ampun kepada Tuhan, mengakui bahwa kita tuh memang harus butuh Tuhan untuk ngebersihin itu. Nggak bisa sendiri gitu. Nah gitu. Jadi yang terakhir menerima pengampunan dari Tuhan dengan dibantu kasih sayangnya gitu. Jadi karena kita nerima forgiveness itu nggak bisa loh, nerima aja nggak bisa kalau Tuhan nggak bantu. Nerima, ya. Poin pentingnya adalah selalu dibantu sama kasih sayang Tuhan itu sendiri gitu ya. Makanya kan 449 nggak ada yang bisa suci dan seterusnya karena ya bukan kamu yang melakukan tetapi atas rahmatku gitu kan, poin pentingnya gitu ya Mas ya. Betul. Jadi nggak bisa cuman sekedar basa-basi, harus undoing, sistemnya tuh undoing. Jadi dan di dalam proses pengampunan itu kita harus memaafkan orang lain gitu. Jadi memaafkan itu bagian dari pengampunan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau mengampuni kesalahan kita kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain gitu. Oke. Memaafkannya poinnya ya. Iya, jadi makanya perlu memaafkan. Dan kalau kita itu bisa bisa mohon ampun dengan cara yang Tuhan kehendaki, Tuhan akan tunjukin satu persatu tuh dosanya apa aja. Satu persatu ditunjukin. Jadi ditunjukin bukan untuk dihukum atau dituding, tapi ditunjukin untuk dibantu gitu, satu persatu. Iya. Ya pernah Mas Soni bilang bahwa apapun yang datang ke kita intinya bukan siapa dan apanya, tetapi pesan apa dan bagaimana kita mau memilih pihaknya dia atau pihaknya Tuhan itu sendiri gitu ya kira-kira ya Mas Soni ya. Betul. Kalau misalnya gini, ada seseorang yang disakiti oleh orang lain kan, terus dia dendam. Dia nggak akan memaafkan kesalahan orang tersebut. Terus ditanya, kenapa kamu nggak memaafkan? Wah, hatiku nih udah sakit banget disakitin sama dia gitu. Saya nggak mungkin memaafkan dia gitu, karena sakitnya udah terlalu dalam, kesalahan dia udah terlalu besar gitu. Nah, padahal Tuhan mau melepas beban itu kan, mau mengampuni dosa-dosa dia gitu. Tapi mana Tuhan mau mengampuni dosa dia kalau dia nggak di pihaknya Tuhan untuk memaafkan kesalahan orang itu? Bagaimana Tuhan mau mengampuni kesalahan dia kalau dia tidak sedang memilih Tuhan untuk memaafkan orang lain itu gitu? Bagaimana Tuhan mau mengampuni dia kalau dia sendiri tidak bersedia diampuni? Buktinya apa? Maafkan orang lain gitu. Jadi itu terkait gitu. Jadi artinya ya kalau kita mau diampuni, maafkanlah orang yang udah bersalah, yang katanya luar biasa bikin sakit hati dan membuat dendam di hati itu. Ya maafkan dulu gitu, baru kamu bisa mendapat pelajaran spiritual yang Tuhan kehendaki, dan baru ampunan Tuhan bisa terjadi atas dia gitu. Karena dia dalam keadaan bersedia untuk diberikan pengampunan, kira-kira begitu. Wah keren. Jadi yang pertama kita dapat good quotes banget nih dari Mas Soni. Mungkin ya kita sering dengar tetapi mungkin baru bangun nih ya malam hari ini bahwa hidup adalah kesempatan yang indah dan poin pentingnya adalah bagaimana Tuhan akan mengampuni kita kalau kita tidak bisa memaafkan orang lain gitu. Jadi memaafkan orang lain dalam tanda petik itu adalah cara bagaimana bukti kita atau bukti kita bersedia adalah kita memaafkan orang lain gitu. Itu ya poinnya ya Mas ya. Betul. Oke Mas. Wah keren Mas, keren banget nih. Jadi apa yang terjadi di masa lalu ya, sikap kita atas the past atau masa lalu itu adalah selalu memohon ampun dan memaafkan kesalahan orang lain. Gitu. Oke. Jangan dilihat masa lalu itu wah dulu saya nih orang hebat ya, dulu saya nih direktur bank ya. Dulu saya ini misalnya wah hebat deh pokoknya, dikenang-kenang yang itu kan. Kalau Mas Soni masih di bank nggak akan ke dialog positif kayaknya Mas. Dulu saya ini gitu, dulu yang dikenang begitu. Wah sekarang ini pensiun, dulu saya waktu muda ini cantik, ganteng gitu kan yang dikenang. Jangan, kalau udah masa lalu yang dikenang adalah kita tuh membawa beban. Dan beban itu Oke, itu ya masa lalu yang dibawa cuman bebannya ya.
Jabatannya, gantengnya, cantiknya nggak dibawa sampai sekarang ya Mas ya. Bebannya ya. Beban dan beban itu harus dilepas dengan cara selalu mohon ampun dan memaafkan kesalahan orang lain. Duh, ya ampun ini maksudnya simpel tapi baru ngeh banget sih Mas. Oke Mas, luar biasa ya. Oke Nah, lanjut Mas. aku sering baca kan di Al-Quran kan ini kan ciri orang bertakwa kan, surat Iya berapa? iya. 3133 134 itu ya. Sampai 135 kan. 135 yes yes yes. Jadi surat Ali Imran surat 3 ayat 1 Oke. sampai Perlu 135. dibaca Mas Soni? Nggak usah. Oh Nanti nggak usah. Oke. Oke, thank you. jadi bertakwa itu artinya kan kesadaran spiritual yang lebih tinggi, lebih dalam ya. Jadi atau cahaya yang semakin kita dapatkan. Jadi masa lalu itu hanya menyadarkan kita bahwa saat ini kita membawa beban-beban yang nggak perlu gitu. Oke. Beban nggak perlu tuh misalnya kita dendam sama orang ya, kita sebel sama orang, kita benci sama orang itu. Gue kalau ketemu dia gue sebel deh gitu, gue benci deh sama dia. Nah itu artinya beban masa lalu tuh. Kalau ketemu dia kesel banget bawaannya. Nah beban masa lalu kan. Oke. Oke. Jadi ya hidup kali ini pasti kita membawa beban yang sangat banyak gitu. Dan Tuhan udah mau bantu belum atas semua beban itu untuk ngangkatnya, melepasnya? Udah kan? Tapi kan Tuhan nungguin kita. Kapan ini anak sadarnya gitu? Iya, iya, iya. Ya kalau emang kita udah sadar, pasti Tuhan bantu gitu. Dan ditunjukin satu-satu, Abu kamu tuh dosanya dulu ini loh. Nah ini di fisik ini, di level hati dosamu ini banyak sombong, misalnya dulu banyak apa gitu kan. Nah ini kamu Iya, iya. di level jiwa kamu punya dosa ini hidup yang lalu misalnya ini gitu kan. Di roh ini dikasih tahu semua satu persatu. Tuhan bantuin kok. Iya, iya. Dan itu terbukti dengan apa yang datang, kejadian apa itu semua kan tanda gitu ya Mas ya kira-kira ya. Iya, betul, betul. Oke, oke. Jadi masa lalu jangan dibanggain ya. Dulu ya. Saya tuh gini-gini padahal dia lagi ngomongin beban sebenarnya ya. Oke, oke Mas. Bangga Ini keren nih, ini keren nih. perlu dibanggain dengan masa lalu kita gitu. Yang Oke. perlu kita sadar adalah beban yang harus dilepas akibat perbuatan yang salah di masa lalu. Gitu. Oke, oke. Oke. Nah itu ya, the past ya, itu bagian pertama ya. Bagian kedua itu present ya. Present ya, jadi kita itu kan di dimensi waktu dan untuk belajar kita menghadapi hal-hal yang kita hadapi saat ini ya. Itu yang disebut sebagai present. Present itu dalam bahasa Inggris kan artinya saat ini, tapi juga bisa sebagai hadiah kan, anugerah. Ya, jadi present berarti now, present juga berarti gift dari Tuhan gitu kan. Jadi, nah atas semua anugerah yang kita terima saat ini, kita perlu ingat kepada Tuhan untuk bersyukur gitu. Oke. Makanya di dalam surat 2 ayat 152 kan, Al-Baqarah 52 dibilang, ingatlah kamu kepadaku, aku ingat pula kepadamu. Bersyukurlah kamu kepadaku, maka kamu akan diberikan ya nikmat yang lebih dan sebagainya. Jadi saat ini itu adalah kesempatan yang sangat indah untuk kita manfaatkan untuk bersyukur gitu kepada Tuhan setiap saat. Jadi kalau ingat, wah nih detik ini ya, kita harus bersyukur lagi. Nah, dengan bersyukur itu kita lepas semua apa yang kita pikirin, apa yang terjadi segala macam hanya untuk terima kasih aja atas apa yang sudah Tuhan anugerahkan gitu kan. Karena tuh biasanya kita tinggal jadi manusia tuh nggak pernah puas. Kemauan demi kemauan terus gitu. Nah, jadi kalau kita itu bersyukur, maka kita ingat bahwa apa yang terjadi saat ini adalah hadiah yang terindah yang Tuhan beri. Hadiah itu dalam bahasa Arab namanya hidayah. Jadi orang yang dapat hidayah itu artinya orang yang selalu bersyukur setiap saat, setiap waktu, saat ini. Gitu. Nggak usah tunggu detik berikutnya lagi gitu. Tapi saat ini adalah present adalah hadiah. Hadiah adalah anugerah. Jadi bersyukurlah setiap saat sebagai cara yang indah untuk mengingat Tuhan gitu. Oke.
Nah, hmm, Dan present adalah saat yang paling, maksudnya yang kita miliki kan cuma saat ini gitu ya Mas ya. Masa lalu udah lewat, masa yang akan datang belum, dan present itu kan at this moment, here and now, bahwa ya itu tadi kesempatan untuk selalu bersyukur dan ada di pihak Tuhan untuk balik lagi tadi ada hidayah dan hadiah. Itu poinnya ya Mas ya. betul, betul. Jadi ya itu sudah banyak kan, mungkin di dialog positif sudah sering dibahas yang seperti ini ya. Saya Oke. mungkin mau dari perspektif yang agak berbeda sedikit. Nah, bersyukur itu adalah cara memperbaiki sikap juga kepada Tuhan dan hubungan kepada Tuhan gitu. Hmm. Karena makanya seringkali di Al-Quran disebut amat sedikitlah kamu bersyukur gitu. Oh iya 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 betul. Ya kan? Di banyak kan di Banyak mana banget. banyak banget lah surat. Saya Dua nggak tiga usah tujuh delapan, banyak lah, 32 ayat 9, 6 7 2, banyak 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 banget. 3 ya 1178 banyak lah. Jadi Hmm. jadi kita tuh hidup ya di bumi ini itu tanda kalau kita tuh orang yang belum bersyukur gitu. Jadi kalau Oke. apa sih ciri-ciri orang yang bersyukur? Ya ciri-cirinya ya kamu hidup sekarang. Oke, itu simple way-nya ya. Kenapa juga masih di hidup? Karena belum bersyukur gitu ya poinnya ya. Iya, kalau kamu udah bersyukur sama Tuhan sesuai Tuhan kehendaki, kamu tuh udah nggak hidup lagi. Kamu udah Oke. nggak perlu belajar lagi kamu udah jadi makhluk spiritual yang nggak terus-menerus bersama Tuhan, nggak perlu belajar lagi di sini gitu. Jadi mau lihat orang yang nggak sering bersyukur ya ya ngaca aja gitu. Oke. 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 Cermin lah ya kamu itu. Jadi ya saya ya kita semua. Artinya jangan cari kemana-mana. Siapa apa ciri-ciri orang yang nggak bersyukur ya 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 masih hidup gitu berarti ciri-cirinya gitu. Jadi artinya kalau kita masih hidup berarti kita harus mengakui bahwa saya ini kurang bersyukur kepada Tuhan gitu ya. Jadi Oke. bersyukur itu harus kepada Tuhan, jangan cuman wah saya bersyukur ya gitu. Kenapa? Ya saya bersyukur dikasih nikmat selesai gitu, nggak boleh. Bersyukur Hmm. itu saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi harus ada kata-kata kepada Tuhan. Oke. Tidak bisa hanya sekedar berterima kasih saja atau bersyukur aja. Karena itu tujuan bersyukur itu memperbaiki hubungan dengan Tuhan gitu. Jadi Oke. harus kepada Tuhan ya. Dan untuk bisa bersyukur kita harus dari hati, jangan cuman sekedar dari ucapan di pikiran gitu. Karena sesuatu yang dari hati akan sampai kepada Tuhan. Tapi sesuatu yang di pikiran akan seperti asap yang nggak sampai ke Tuhan gitu. Oke. Oke. Jadi bersyukurnya tuh harus dengan hati yang lebih dalam dan kalau lebih bagus lagi, kalau bisa bersyukurnya tuh mengandalkan kasih sayang Tuhan gitu. Jadi benar-benar rasa syukurnya itu di dibawa oleh Tuhan sampai kepada Tuhan gitu kira-kira gitu. Kalau mengandalkan kasih sayang Tuhan itu. Oke. Gitu. Kalau prakteknya sehari-hari Mas bersyukur dengan mengandalkan kasih sayang Tuhan tuh, boleh kasih contoh gitu untuk practical life-nya gitu, everyday life-nya tuh seperti apa Mas Sony? Biarkan hatinya yang bersyukur ya. Jadi kalau di pelajaran membuka hati itu kita biasanya sentuh hati dulu santai ya sampai ke benar-benar hati kita lepas santai gitu. Lalu kemudian biarkan hati kita yang bersyukur ya tanpa suara, tanpa kata-kata, tanpa usaha gitu. Tapi nanti di hati kita biar masuk lebih dalam lagi dalam berkat. Nah di dalam berkat itu baru kita mengandalkan kasih sayang Tuhan untuk bersyukur gitu. Nah, nanti baru Tuhan akan bantu kita. Jadi ada step-stepnya nggak langsung begitu. Kalau nggak salah saya pernah ada di dialog positif ya tentang ini ya salah Iya, satu episodenya tuh tentang bersyukur gitu. Coba boleh betul. di lagi teman-teman ya di situ Dan di kita Inner Heart Talk juga ada tuh serial membuka hati kan. ya di Inner Heart Talk nih sambil promosi ya. Sambil promosi, promosi terselubung. Oke, tapi by the way Mas Sony, kalau ada kita masih ada, maksudnya Mas Sony bisa sekarang 5 minutes or 7 minutes gitu untuk bimbing kita buka hati sebentar, boleh Mas Sony? Oh boleh, boleh banget. Ya, oke, supaya dari present menuju future-nya tuh hatinya udah kebuka dulu gitu maksudnya Mas. Iya. Oke. Eh, nah ini kalau boleh ya sikap duduknya diperbaiki dulu ya. Jadi nggak bisa sambil selonjoran atau gimana karena
ya kita mau menunjukkan kalau kita benar-benar sungguh-sungguh gitu untuk dibantu berkat Tuhan gitu ya. Nah, ya. Nah, jadi kita perlu sadar kalau kita tuh mau masuk ke dalam dibantu berkat Tuhan atau mengandalkan kasih sayang Tuhan itu, kita harus benar-benar santai, Kang Abu. Oke. Jadi nggak bisa ya teman-teman semua ya. Jadi nggak bisa kita lagi tegang gini dengerin lalu kita dibantu kasih sayang Tuhan. Jadi harus benar-benar santai ya. Nah, santai itu gimana caranya ya? Kalau saya suruh santai, jadinya malah nggak santai. Jadi cara santai adalah kita menikmati enaknya kursi yang didudukin aja gitu. Nah, enakin. Nah, jadi benar-benar menikmati enaknya kursi yang diduduki, melepas semua berat badannya ke kursinya, ya, ya, sambil melepas semua yang masih ada di pikiran dan di hatinya untuk dihentikan oleh berkat Tuhan ya. Berkat Tuhan bantu menghentikan semua yang masih dipikirkan ya, beban-beban di hati dan pikirannya untuk dapat dihentikan. Nah, untuk melepas ketegangannya ya, boleh tarik napas dulu ya. Ditarik napasnya perlahan-lahan sampai dalam lalu dikeluarkan. Nah, seiring dengan mengeluarkan napas tuh semua beban-beban di hati dan pikirannya dilepas semua. Iya, bagus. Tarik lagi napasnya perlahan-lahan ya. Sampai dalam sekali, lalu dilepas dengan niat melepas semua beban yang masih ada di hati dan pikirannya. Ya, bagus. Sekali lagi ya, tarik napas perlahan-lahan. Nah, lalu dilepas napasnya. Semua yang masih ada di beban-beban di hati dan pikirannya dilepas. Sampai benar-benar seluruh tubuhnya tuh santai sekali. Ya, nah, bagus. Nah, sekarang ibaratnya mobil ya, untuk bisa ke dalam berkat Tuhan itu bensinnya adalah senyum. Ya, harus senyum. Kalau nggak senyum nggak jalan ya. Nah, jadi harus senyum. Senyum ya. Senyum yang manis. Senyum yang lepas. Nah, semakin manis, semakin lepas. Lebih manis lagi, lebih lepas lagi. Tanpa tahu bagaimana atau gimana caranya atau kemana ya. Coba ya diniatkan aja. Senyum manis lepas ke hatinya. Nah, sambil hatinya dirasakan ya, hatinya lebih enak ya. Hatinya tuh merespon dengan rasa yang lebih enak, lebih ringan, lebih mengembang ya. Ya. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan ya. Dan sebagai ungkapan kesediaan kita untuk dibantu oleh berkat Tuhan. Nah, biarkan ya tangan kita dengan sepenuh perasaan tanpa terburu-buru ya diangkat menyentuh hati. Nyadari bahwa pusat berkat dan pertolongan Tuhan itu adalah melalui hati kita. Nah, sekarang tersenyumnya lebih manis, lebih lepas, dan tubuhnya semakin santai. Iya. Nah, bagus. Nah, jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru, santai aja. Nah, menikmati saat-saat yang indah, di mana kita itu berhenti dari semua kesibukan-kesibukan untuk di sini dan saat ini, hanya untuk bersyukur aja kepada Tuhan. Iya, bagus. Nah, bagus. Nggak usah lihat ke monitor ya Pak, biar nggak sibuk ya. Santai aja menikmati, matanya boleh dipejam aja. Ya.
Nah, bagus. Nah, ini kan prosesnya kan self discovery ya. Jadi masing-masing orang akan ketemu dengan perasaan enaknya sendiri, perasaan yang ringan itu sendiri ya. Jadi jangan dicari ya. Nah, ini adalah dianugerahkan. Jadi Bapak Ibu harus santai aja. Nah, santai ya. Seperti menikmati musik yang santai atau seperti menikmati pemandangan yang indah ketika kita lagi santai. Nah, iya. Bagus. Nah, jangan buru-buru ya. Nah, ya rasakan hatinya semakin diliputi oleh ketenangan, oleh kedamaian. Ya. Jangan dicari ya, disadari aja. Oleh rasa atau perasaan yang ringan dan mengembang di hatinya. Nah, bagus. Nah, iya bagus ya. Nah, berkat Tuhan bantu kita untuk berada di sini dan saat ini hanya untuk bersyukur kepada Tuhan, belajar bersyukur kepada Tuhan tidak dengan pikiran ya, tetapi mulai dengan menggunakan hati. Ya. Karena hati punya kesadaran sendiri ya. Nah, sekarang tanpa suara, tanpa kata-kata, tanpa usaha, tanpa berpikir ya. Biarkan hati kita saja yang bersyukur kepada Tuhan. Nah, ya, kalau sambil mau memanggil nama Tuhan dulu boleh sekali ya. Nah, tapi tanpa suara, tanpa kata-kata. Ya. Nah, kalau kita benar-benar lebih santai ya, ada perasaan rasa syukur kita tuh naik gitu ke atas ya. Bukan didorong naik tapi lepas gitu ke atas. Tapi jangan dicari perasaannya, disadari aja. Nah, nggak usah sibuk ya, mulutnya nggak usah yang alhamdulillah, alhamdulillah begitu, tapi kita harus belajar bersyukur dalam diam. Jangan sibuk. Nah, biarkan hatinya yang bersyukur. Ya. Iya, bagus. Nah, bagus. Iya. Nah, rasa kalau bersyukurnya tanpa suara, tanpa kata-kata, di dalam diam gini, tanpa usaha, jauh lebih indah. Nah sekarang ya, biarkan nih sikap bersyukur ini ya, di dalam hati kita terus-menerus terjadi, dan rasakan perasaan yang makin indah, makin lepas, makin berserah gitu ya, setiap saat. Jadi biarkanlah setiap saat hati kita seperti ini. Jadi meskipun kita sedang buka mata, sedang bekerja ya, sedang nyupir ya, sedang melakukan aktivitas, tapi hati kita terhubung seperti ini, selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Nah, bagus. 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 Nah, kalau Bapak Ibu sensitif ini bersyukur harus santai, jadi dahinya nggak boleh berkerut ya. Nggak boleh berusaha ya, benar-benar harus lepas, biarin hatinya aja yang bersyukur. Nah, iya, semakin bagus kalau senyum kita semakin manis dan lepas. Bagus. Iya, iya, jangan tegang ya. Iya, jadi bersyukur harus bahagia. Bahagia itu melepas, jadi harus lepas semuanya. Nah,
kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan bantu kita melepaskan semua mau kita, keinginan kita ya, prioritas kita yang ada di hati, besok mau apa ya, mau ngapain, segala macam, cita-cita semua dipasrahkan, dilepas, hanya untuk bersyukur aja kepada Tuhan. Nah, lagi ya, dilepaskan lagi kemauannya, keinginannya ya, yang bikin kita jadi susah bersyukur itu dilepas semua, hanya untuk semakin bersyukur ya kepada Tuhan. Iya. Nah, biarlah gini terus, semakin dalam, melepaskan semua kemauan, harapan, kepentingan kita, untuk hati kita dapat menikmati saat-saat indah di sini dan saat ini, hanya untuk semakin bersyukur kepada Tuhan dari hati, tanpa suara, tanpa kata-kata, tanpa usaha. Nah, semakin dalam, biarlah berkat Tuhan bantu kita juga untuk semakin bersyukur kepada Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Ya, tanpa usaha, tanpa mengapa-ngapa ya, tanpa suara, tanpa kata-kata. Nah, bukan cuma dalam keadaan mata tertutup. Nah, sekarang mata boleh dibuka perlahan-lahan dengan keadaan tetap bersyukur, tapi jangan langsung lihat ke monitor. Coba sambil lihat ke langit-langit gitu ya di rumahnya ya, supaya hatinya bisa semakin lepas ya. Nah, saya hitung ya. 1, 2, 3. Matanya boleh dibuka tapi lihat langit-langit ya. Nah, lihat ke atas biar hatinya semakin lepas ya. Nah, indah nggak bersyukur kepada Tuhan setiap saat? Nah, biar hatinya semakin lepas, nah, sambil tetap tersenyum yang manis dan lepas. Nah, sadari hidup ini adalah satu kesempatan yang indah untuk setiap saat seperti ini. Bersyukur aja kepada Tuhan. Nah, gitu. Ya, untuk awalnya begitu Kang Abu, jadi tapi nanti harus kalau mau ikut pelatihan membuka hati bisa lebih dalam lagi, kira-kira begitu. Oke, terima kasih Mas Sony, terima kasih. Semua kasih sayang Tuhan. Alhamdulillah. Oke, pas udah, present udah, hatinya juga udah semakin enak, semakin terbuka begitu. Present ada yang mau ditambahin lagi Mas Sony? Ya, kadang-kadang gini ya, kita tuh kalau bersyukur tuh ya, untuk present ya, bersyukur kan, kita tuh nungguin hal-hal yang besar gitu Kang Abu, untuk terjadi baru kita bersyukur gitu. Misalnya, wah dapat proyek gede gitu, bersyukur ya. Lalu dapat jodoh gitu, bersyukur gitu ya. Dapat apa yang besar-besar gitu, bersyukur. Tapi kalau hari-hari bisa bernapas, bisa minum, bisa apa, lupa gitu, ya kan? Manusia kan gitu ya. Lalu nungguin hal-hal yang baik gitu terjadi baru bersyukur gitu kan. Kalau dapat hal-hal jelek nyumpahin Tuhan. Jadi bersyukur itu jangan nunggu hal besar atau hal baik ya. Karena kalau bersyukurnya seperti itu ya kita nggak setiap saat bersyukur, dan kalau bersyukur itu kurang dalam ya. Jadi yang paling bagus kalau misalnya orang nggak cuma hal besar, hal baik, tapi hal buruk pun dia bisa bersyukur. Bersyukur gitu ya. Mungkin abis ini saya mau share ya videonya teman saya yang lagi kena COVID gitu. Ke Kang Abu bisa di ini ya. Boleh Mas. Itu di situ dia benar-benar aduh kena COVID tapi benar-benar bersyukur gitu. Nggak apa namanya, nggak, sebentar ya, ini saya share ya. Boleh putar ya nanti ya. Iya boleh Mas. Jadi lagi kena COVID tapi bersyukur gitu, dan di situ benar-benar dia dapat pelajaran yang besar. Udah saya share ke WA-nya. Oke. Udah sampai atau belum? Nah, udah, jadi Mas. Saya proses dulu, silakan. Dilanjut dulu ya. Syukur atas hal-hal buruk. Jadi kena COVID dia bersyukur gitu. Kena hal buruk dia bersyukur ya. Ada lagi bersyukur atas hal-hal biasa gitu. Bisa napas bersyukur, bisa apa? Bisa minum bersyukur gitu ya. Jadi hal-hal biasa itu perlu disyukuri, dan itu lebih dalam lagi kan.
Dan apalagi kalau bisa lebih dalam lagi, bersyukurnya tuh hanya untuk dan kepada Tuhan. Jadi nggak pakai alasan sama sekali ya. Mau hal besar, mau hal kecil, tapi itu memang butuh proses. Jadi kalau kita semakin sadar bersyukur, ya bersyukur aja, nggak usah pakai alasan gitu. Jadi setiap saat ya bersyukur gitu. Nggak usah nunggu alasan tertentu. Kan kadang-kadang kan kalau kita ditanyakan, wah saya ini bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kamu bersyukur? Habis ngalamin apa? Pasti kan gitu pertanyaan. Alasannya apa? Gitu. Nah, kita nanya balik, emang bersyukur perlu alasan gitu? Harusnya nggak perlu kan? Jadi ya bersyukur. Nah gitu kira-kira. Oke. Boleh diputar Kang Abu kalau udah nyampe, belum ya? Iya. Lagi di-download dulu Mas Sony, lagi proses sebentar. Jadi itu kunci bersyukur ya. Maaf ini mendadak ya, jadi nungguin. Cukup alasan, tapi perlu dasar gitu. Jadi nggak bisa kita bersyukur tanpa dasar ini. Dasar dari bersyukur itu adalah bahagia. Jadi orang kalau hanya sekedar bersyukur tanpa bahagia, itu bersyukurnya nggak lepas. Gitu. Jadi orang tuh harus benar bahagia gitu, lalu dia bersyukur gitu. Bahagianya juga tanpa alasan kalau bisa yang sejati itu kan, tapi teori ya, kita harus ngalamin kalau hatinya lebih terbuka tuh benar-benar bahagianya dapat yang sejati, baru dia bisa bersyukur yang lebih lebih seutuhnya gitu, sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah, bahagia itu kuncinya adalah melepas semuanya gitu. Jadi tadi makanya kan waktu saya bimbing untuk bersyukur ya, kita perlu melepaskan semua kepentingan, kemauan, kehendak, prioritas, beban, masalah, keterikatan, kemelekatan, macam-macam itu ya, untuk dilepas, untuk hanya memilih bahagia aja gitu, dipasrahkan gitu. Karena kalau kita pakai konsep sehari-hari, bahagia itu ketika mendapat, tapi harusnya bahagia itu ketika melepas. Jadi kalau kita udah tahu bahwa bahagia itu alami, sudah dianugerahkan, terus-menerus gitu ya. Jadi kita perlu lepas semua baru bisa dapat bahagia yang Tuhan anugerahkan itu. Jadi begitu kita lepas semua yang kayak tadi itu bersyukurnya, baru kita bisa bahagia dan bersyukurnya baru bisa lebih baik kira-kira gitu. Oke, sudah ready Mas Sony? Hah? Udah ready untuk kalau mau dipasang udah siap? Coba deh, boleh kalau boleh diputer. Saya izin yang punya nih, abis ini saya minta izin dulu. Oke, silakan Kang Abu. Oke, kita sama-sama saksikan dan kita sama-sama ambil pelajaran dari apa yang akan kita saksikan. Halo, nama saya Nia. Saya baru-baru ini kan terkena COVID-19 dari awal September 2020. Pada saat saya mendapat kabar kalau saya positif COVID-19, awalnya sih kaget, tapi kagetnya cuma sebentar karena saya langsung sentuh hati. Saya langsung memasrahkan segala harapan, kepentingan, dan mau kita target juga nggak ada, mau sakit atau nggak sakit, udah Tuhan aja, disayang Tuhan aja. Lama saya diam, dan akhirnya saya mendapatkan kedamaian, ketenangan yang luar biasa. Padahal nilai COVID saya tuh termasuk yang sangat rendah loh. Maksudnya CT-nya rendah tuh berarti paparan COVID dalam tubuh saya itu sangat banyak. Badan saya itu panas, demam sampai 39,4. Dokter-dokter udah takut karena menyarankan saya ke rumah sakit, tapi saya nggak mau. Karena saya yakin aja kasih sayang Tuhan tuh luar biasa untuk membantu kalau kita benar-benar hanya berpasrah kepada Tuhan. Setiap hari saya dipantau sama dokter, sama satgas, sama warga di sini di video call. Gimana kesehatannya, gimana ini, karena umur saya kan udah nggak muda lagi, tapi masih muda. Jadi benar-benar pada prihatin. Tapi bersyukur loh setelah saya memasrahkan itu, karena saya nggak panik ya. Itu luar biasa yang katanya dokter seminggu panasnya akan turun. Dalam waktu 3 hari panas turun normal,
di bawah 37 derajat, antara 36 sampai 36,4 setiap hari sampai saya sembuh ya. Nah, udah alhamdulillahnya tuh setiap hari saya juga dealing sama teman-teman di grup dari pagi, siang, dan malam, sehari 3 kali. Itu membantu banget healing RPA dan juga didinsan healing oleh Ibu Arna itu. Wah, pakai Zoom lagi, jadi setiap hari saya bahagia aja, setiap hari ketemu teman-teman di Zoom, latihan hati, di healing. Aduh, enak banget. Ya udah gitu, terus pada hari keempat ya, tiba-tiba penciuman saya hilang. Kan saya biasanya suka kasih relaxing di hidung. Tiba-tiba nggak kerasa sama sekali. Wah, aku mulai panik dikit nih. Terus saya ambil minyak kayu putih, nggak kerasa. Semua parfum saya keluarin nggak kerasa. Sentuh hati lagi. Ya udah, pasrah aja Tuhan. Tuhan yang paling tahu apa yang terjadi pada saya. Mau penciumannya ada kayak nggak ada, udah dah. Sekarang pokoknya saya hanya pilih Tuhan saja atas kehendak Tuhan, titik. Nggak ada lain lagi, Tuhan saja, titik. Nah, Iya, itu Oke. terus sedikit nggak apa-apa. Sorry. Jadi intinya Mbak Nia itu udah sehat sekarang, tapi dia benar-benar luar biasa dalam 3 hari membaik dan akhirnya sekarang udah kembali sehat lagi. Tapi sebenarnya yang perlu kita ambil pelajaran itu adalah bagaimana sikap dia ketika mendapatkan itu, nggak panik ya, kemudian nggak menyalahkan siapa-siapa, langsung sadar, langsung bisa pasrah dan bahkan bersyukur dalam keadaan seperti itu. Itu suatu kesadaran yang luar biasa yang bisa merubah sikap spiritnya itu kepada Tuhan saat itu. Jadi luar biasa ya. Jadi kita perlu banyak belajar dari kejadian ini gitu. Gitu Kang Abu. Jadi jadi itu poinnya untuk present. Jangan cari alasan untuk bersyukur. Apa yang terjadi saat ini, kita ingat Tuhan dan selalu bersyukur aja kepada Tuhan. Karena setiap saat kita bersyukur, maka sikap hati kita akan dirubah oleh Tuhan melalui kasih sayangnya, kira-kira begitu. Nah, itu bagian 2 ya. Jadi tadi udah kita bahas tentang past, lalu present. Lalu sekarang saya mau bahas tentang future ya. Hidup itu kan, kecuali Kang Abu mau diskusi dulu di sini, kalau nggak saya maju dulu ya. Maju dulu boleh Mas, nanti diskusi terakhir aja. Oke. Nah, jadi hidup itu mengalami dimensi waktu, dan dimensi waktu itu masa depan ya. Mengapa sih ada masa depan yang kita nggak tahu ya? Karena kalau kita belajarnya nggak pakai fasilitas waktu yang nggak ada masa depan yang kita nggak tahu, kita semua serba tahu, kita nggak dapat pelajaran spiritual ini nih gitu. Jadi kita diajarin untuk Tuhan untuk ada masa depan yang kita nggak tahu, karena arah spiritual tuh kita jadi nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kadang-kadang kita aja nggak tahu kapan kita mati kan. Jadi artinya itu udah pelajaran bahwa kamu tuh nggak bisa tahu semuanya gitu, nggak bisa semua bisa, nggak bisa. Jadi harus belajar untuk pasrah dan berserah gitu. Jadi nggak semua kemauan kamu tuh akan terjadi gitu di masa depan, nggak semua keinginan kita tuh terlaksana gitu. Jadi kita tuh sampai kepada kesadaran, oh iya, ini pelajaran buat saya untuk yang ke depannya itu saya harus jadi orang yang lebih pasrah, lebih berserah gitu. Dan setiap saat tuh kita butuh Tuhan untuk dibantu kasih sayang Tuhan, untuk hidup semakin pasrah, semakin berserah, dan setiap saatnya mengandalkan kasih sayangnya gitu ya. Nah, jadi kita nggak perlu khawatir gitu apa yang terjadi di masa depan. Kita nggak perlu was-was. Kalau udah khawatir dan was-was, berarti itu sebenarnya bagian dari nggak percaya kan, nggak yakin sama Tuhan itu. Jadi sikap yang paling benar apa untuk masa depan? Pasrah dan berserah gitu. Pasrah dan berserah ya Mas ya? Pasrah dan berserah. Itu bedanya apa Mas? Bedanya gini, kalau pasrah itu memasrahkan misalnya kalau
disolatkan misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati gitu kan, memasrahkan sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, hartaku, semua ya, kehidupanku, waktuku, semua aku pasrahkan kepada Tuhan. Tapi ada satu yang belum diserahkan, yaitu dirinya gitu. Jadi berserah itu artinya memasrahkan semua, termasuk dirinya sendiri pun diserahkan kepada Tuhan ya. Pilihannya pun diserahkan kepada Tuhan gitu. Jadi lebih dalam lagi ya kita bahas dikit, boleh Kang Abu ya? Iya silakan Mas. Kang Abu tuh di dalam hidup ini punya apa sih? Kalau ditanya punya ya jelas nggak punya apa-apa sih Mas. Sebenarnya secara esensinya begitu. Badan Kang Abu punya siapa? Punya Allah. Kalau kita ngelihat ya bahwa semuanya hanya milik Allah, ya semuanya hanya milik Dia. Hidupnya punya siapa? Hidupnya ya sama, punya Dia juga. Kita punya apa sih? Nothing Mas kayaknya. Kita punya satu hal ya. Oke. Yang namanya pilihan. Oh oke. Pilihan punya kita. Tuhan nggak bisa maksa, dan nggak pernah Tuhan tuh maksa. Nah, jadi berserah itu artinya adalah menyerahkan satu-satunya yang kita punya, yaitu pilihan, untuk hanya memilih Tuhan aja setiap saat gitu. Nah itu agak dalam. Bahas di sini, nanti berikutnya kita bahas khusus. Oke. Bahkan pilihan pun yang satu-satunya kita punya diserahkan gitu ya kira-kira ya? Iya, kita serahkan. Jadi kayak tadi misalnya implementasinya gimana? Implementasinya adalah hidup itu ketika kita sadar tentang present moment atau di sini dan saat ini, kita kan suka sibuk dengan kemauan kita ya. Nah itu lepas semua kemauannya, hanya bersyukur kepada Tuhan. Itu artinya memilih. Memilih, menyerahkan pilihan untuk menggunakan hidup saat ini itu untuk memilih Tuhan. Itu artinya dengan bersyukur. Misalnya begitu caranya. Oke, itu ikhlas tuh itu juga apa beda Mas Soni? Ikhlas itu ya artinya melakukan segala sesuatu tuh hanya untuk, ya itu tadi, untuk memilih Tuhan aja, itu ikhlas. Ya betul gitu. Oke. Ya. Tapi itu kan baru teori kan, mesti ngalamin. Gitu. Oke. Tapi menariknya gini, ketika kita pasrah atas masa depan ya, masa depan kita pasrah, berserah gitu, malah Tuhan kasih namanya apa ya, clue gitu, kewaskitaan. Bahasa Indonesia itu waskita. Kalau Inggrisnya tuh clairvoyance. Clairvoyance ya. Kita tuh malah bisa sensing atas kejadian yang akan terjadi, bukan untuk kita jadi pengen tahu atau gimana, tapi Tuhan baik kan, maha baik ya, untuk kita mempersiapkan diri. Jadi malahan waktu kita pasrah kok dikasih gitu, pas kita clairvoyance atau clue gitu, apapun ya. Jadi malah waktu kita pasrah dan berserah, Tuhan kasih petunjuk. Nah jadi ini namanya selaras. Nah ini ilmu yang agak kesadaran lebih tinggi lagi, selaras antara kehendak kita sama kehendak Tuhan tuh selaras gitu. Jadi kalau kita itu ke depannya bisa pasrah dan berserah, terjadilah kehendak Tuhan, bukan kemauan saya, maka terjadi keselarasan antara kehendak Tuhan yang akan pasti terjadi sama apa yang kita, kemauan yang udah dipasrahkan itu. Jadi namanya selaras. Jadi kalau kita selaras dengan kehendak Tuhan, maka kita jadi bagian dari rencananya, ya pasti apa yang akan terjadi kita akan diletakkan dalam rencana itu dengan seindah-indahnya, sehingga malahan kita bisa diberikan tadi clairvoyance itu, kira-kira begitu. Makanya kalau di Al-Quran dikatakan tuh di surat 51 ayat 17 sampai 23, yang 23 dibilang maka apapun semua akan terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Ya, jadi karena kita sudah selaras dengan itu gitu, untuk hal-hal di masa depan. Kira-kira itu Kang Abu. Jadi di masa yang lalu itu jangan dibangga-banggakan ya. Karena kita membawa beban yang berat, yaitu namanya dosa, karma atau kesalahan yang membuat kita itu nggak bisa bahagia lepas, nggak bisa hubungan sama Tuhan nggak bagus gitu ya. Itu harus dengan sikapnya selalu memohon ampun dan memaafkan. Di masa kini sebagai present moment atau hadiah yang terindah
dari Tuhan, kita bersyukur aja, melepas semua mau-mau kita, keinginan kita, hanya dengan bersyukur dan bersyukur tanpa alasan, tanpa menunggu momen-momen tertentu. Di masa depan kita pasrahkan semuanya, gitu. Kita berserah dengan seutuhnya. Nah, 3 ini harus digabung jadi satu, sehingga setiap saat kita ngalamin 3 ini, jadi jangan cuma salah satunya, tapi 3-tiganya gitu. Nah, bagaimana digabung jadi satu dan terus-menerus jadi suatu kesadaran yang holistik gitu ya, menyeluruh. Nah, itu yang akan mengubah sikap kita dengan menjadi manusia yang semakin sadar gitu, kira-kira begitu. Oke. Itu kira-kira recapnya Kang Abu. Wah, luar biasa ya, keren banget. Intinya di masa lalu itu nggak perlu dibanggakan karena banyak beban yang kita bawa sebagai dosa, dan sekarang kita lebih banyak bersyukur, momen sekarang at the present time, dan masa depan adalah pasrah dan berserah gitu. Jadi poinnya ada 3 poin penting, dan ini luar biasa ya, simple tapi dalam ya. Kita saya rasa bukan hanya saya yang merasakan hal terbangunkan gitu ya, ngeh gitu bahasanya, bahasa sederhananya. Jadi iya ya gitu, bahwa masa lalu, masa depan, dan masa sekarang, dan yang menarik adalah kita hanya hidup di saat ini gitu, dan ya itulah kenapa bersyukur itu penting sekali gitu. Oke, Mas Sony, keren banget malam hari ini seperti biasa, Mas Sony, dan seperti biasa juga teman-teman, kalau ada yang mau langsung tanya, mau langsung diskusi, atau mau langsung raise hand di Zoom atau tanya di YouTube juga boleh gitu. Oke, nah Mas, kita bicara praktikal lagi nih. Aku agak sedikit supaya kita melatih gitu, supaya si holistik ini terjadi gitu. Apa yang harus kita lakukan, Mas Sony? Gini, menariknya gini ya, kalau kita dikasih sesuatu kesadaran, pasti otak kita langsung bilang, apa yang harus saya lakukan, bagaimana cara mencapainya. Nah, itu ya. Padahal segala sesuatu yang terindah itu tidak dicari, tidak dilakukan, dan tidak dikejar, tapi dianugerahkan. Oke. Poin penting banget. Oke. Boleh diulang sekali lagi, Mas, apa yang harus dilakukan? Satu lagi tadi apa? Jadi kalau kita tuh dikasih suatu pelajaran spiritual, pasti kita di otak kita tuh gimana caranya melakukan, gimana cara mencarinya, bagaimana cara mendapatkan kesadaran seperti itu. Nah, ini arahnya cukup salah. Jadi yang paling benar tuh ya, yang terbaik, terindah, dan sempurna itu hanyalah yang dianugerahkan oleh Tuhan langsung. Oke. Kita cari, bukan yang kita lakukan, bukan apa yang kita tahu caranya gimana. Karena jadi agak kurang benar kalau kita tuh mau jadi orang yang lebih baik dari hari ke hari gitu. Usaha itu pasti usaha manusia terbatas ya. Jadi sebenarnya membaik dari hari ke hari itu anugerah gitu. Nah, kalau kita bisa menjalani yang tadi dengan anugerah, maka sebenarnya itu bisa terjadi dengan sangat indahnya, terjadi lompatan-lompatan gitu, bukan yang kayak kalau kita yang lakuin wah terbatas sekali gitu. Makanya kita perlu diam sejenak. Tadi kan juga kita diam tuh sejenak tuh. Nah, menerima anugerah bersyukur itu gitu kira-kira dari Tuhan itu, yang benar-benar hati kita dibantuin gitu kira-kira. Jadi ya emang ini nggak gampang ya, tapi sebenarnya ini gampang banget ya. Jadi gimana nih, Mas? Satu nggak gampang tapi gampang banget, gimana nih, Mas? Ya kan tinggal terima aja gitu, sebenarnya gampang banget kan, nggak usah usaha. Tapi kan kita nggak bisa gitu kalau nggak pakai usaha. Nggak bisa dong, gue terima doang nggak perlu usaha. Itu namanya kalau bahasa Jawa itu kan jerbasuki mobeo. Pernah tahu nggak istilah itu? Kalau gimana, Mas? Usaha gitu. Tapi kalau menurut Tuhan enggak, justru kalau kamu usaha, kamu nggak dianugerahkan karena usahanya kita terbatas. Jadi makanya kalau mau dianugerahkan ya berhenti sejenak untuk mendapatkan hadiah anugerah. Makanya kan mau dapat present ya harus being right here, right now, kan gitu kan? Can feel the present. Oke. Gimana mau dapetin botol ini kalau tangannya gini terus gitu? Mau gimana mau ngasihnya, ini nggak bisa, harus diem, plak, nah baru ditaruh, nah gitu, baru kita terima.
Oke. Harus ada momen gimana kita tuh berhenti gitu untuk dapat anugerah. Oke. Nah, saya kaitkan dulu Mas Sony ini karena pas gitu ya. Saya langsung kaitkan dulu nih sebelum kita ke Bu Isya abis ini. Halo Kang Abu dan Mas Sony, punten mau tanya gimana cara balancing antara pasrah dan optimis? Di satu sisi dalam menjalani hidup kita perlu optimis, tetapi ketika kita melihat jalannya tidak sesuai harapan, bagaimana posisi hati kita seharusnya? Harusnya kita tetap yakin dan optimis walau kadang tidak yakin di hati. Bagaimana cara pasrah dalam kondisi demikian? Terima kasih. Silakan Mas Sony. Iya, optimis itu kan sikap yang positif ya. Positif. Jadi melihat sesuatunya dengan optimis. Karena tergantung ya, optimisnya ini didasarkan oleh kemauan kita untuk mendapat sesuatu, ya kan? Saya optimis, misalnya waktu saya kerja di bank, misalnya tahun depan kita bisa dapat budget sekian rupiah gitu misalnya. Saya optimis gitu. Tapi kita setup budget dulu, itu kan kemauan kita kan? Nah, atau optimis yang berdasarkan bahwa oh iya saya udah pasrah berserah kepada Tuhan ya, saya menjalani hidup dengan sikap positif gitu. Jadi optimis, nggak yang pesimis, itu kan negatif ya. Jadi bukan atas dasar kemauan yang udah ditetapkan itu. Nah itu hasilnya akan beda ya. Hasil yang pertama tuh biasanya kita kecewa tuh kalau optimisnya berdasarkan kemauan. Tapi hasil kedua kalau kita udah memasrahkan kemauan, kita hidup tuh lebih ringan, langkahnya lebih ringan ya. Ada pembicaraan yang menarik ya, namanya hasil versus arti gitu ya. Nah kita tuh kadang-kadang hidup itu orientasinya tuh hasil, bukan arti atau meaning gitu. Jadi misalnya kalau kita targetnya 100, kita ya harus dapat 100 atau minimal 100 atau 120 atau apa, itu namanya hasil. Tapi sebenarnya yang lebih dipentingkan harusnya artinya. Jadi arti itu artinya meaningnya. Kita dapat nggak kesadaran atau pembelajaran di dalam prosesnya, lalu kemudian bisa nggak jadi orang yang lebih bersyukur, lebih berserah. Jadi menjalani itu kita dapat meaning atau arti dari proses itu gitu. Jadi kalau kita udah dapetin artinya, sebenarnya hasil tuh nggak penting ya. Karena kan hidup itu tadi kan makhluk spiritual yang belajar di dalam tubuh manusia. Jadi yang penting kesadaran spiritual yang bertambah gitu. Ya kan? Secara ininya begitu. Terima kasih Mas Sony. Kita langsung terhubung ke Ibu Isya. Silakan, Bun. Ibu Isya. Terima kasih Kang Abu, terima kasih Mas Sony. Mas, saya udah mempraktekkan beberapa yang Mas Sony sarankan ya, dan itu emang lebih efektif. Dan saya kemarin udah bicara sama Mas Sony kan, bahwa saya sekarang agak tidak keburu-buru gitu, tapi masih ada sedikit, tapi masih sudah saya udah merasakan, saya udah bisa menandai tidak terburu-burunya gitu. Saya bersyukur banget dapat ilmu ini. Hanya saya ingin bertanya nih, kalau seandainya orang yang tidak mengenal ilmu membuka hati ini gitu, apa pasrah dan berserahnya itu diterima atau enggak gitu, atau bisa dengan metode lain tidak gitu mereka mendapatkan ini, apalagi terutama dalam dia meminta ampun ya. Itu Mas yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bun. Silakan Mas Sony. Ya agak susah ya jawabnya karena Gimana Mas? Untuk bisa pasrah kita tuh harus membuka hati dulu gitu. Karena kan pasrah itu dari hati gitu. Kalau dari otak aja gitu. Jadi bisa nggak kita nggak usah membuka hati lalu kemudian bisa pasrah, bisa bersyukur, bisa apa, itu kan hati itu kunci hubungan dengan Tuhan. Bagaimana nggak menggunakan hati tapi mau terhubung dengan Tuhan dalam rasa syukur dan kepasrahan? Nggak ada cara lain kecuali melalui hati kan gitu. Tapi memang kalau metode membuka hati apa harus ikut lokakarya membuka hati gitu ya, nggak juga gitu. Jadi ya cara membuka hati kan macam-macam, tapi harus dari hati gitu. Harus dari hati, dan kebetulan ya kalau menurut saya ya, cara hari ini yang paling mudah untuk membuka hati itu
dengan cara ya sentuh hati, senyum manis lepas seperti yang seperti yang saya dan teman-teman di membuka hati itu sekarang sedang promosikan, kira-kira gitu. Kira-kira begitu. Semua harus dari hati, karena kalau enggak berarti itu hanya teori gitu. Pasrahnya, bersyukurnya hanya teori aja, hanya di pikiran gitu. Bukan ke hati, nggak sampai ke hati gitu. Gitu. Mungkin ini dikaitkan sedikit Mas dengan tadi statement bersyukur ya. Mudah-mudahan Bu Isya gitu ya, kira-kira jawaban dari Mas Sony simple way, tapi ya balik lagi ya, bukan dari knowledge, bukan dari teori gitu, tetapi memang harus dialami sih. Betul. Poinnya dialami gitu. Itu sih kuncinya ada di situ. Oke. Nah, ini ada kaitannya begini Mas Sony. Di YouTube nih ya, ini dari YouTube nih. Maaf, saya sedang bingung. Saya jadi bingung. Ada di satu sisi jangan meminta apapun kepada Tuhan, bersyukur saja. Namun ada yang mengatakan berdoa kepada Tuhan, minta kepadanya, Tuhan senang jika kita meminta kepadanya. Nah, gimana tuh Mas Sony? Ada paradoks nih tampaknya seperti ini gitu. Silakan. Ya, Tuhan Maha tahu nggak sih Kang Abu? Sebelum kita minta, Tuhan udah tahu belum? Ya. Dan Tuhan tahu nggak apa yang kita minta itu bukan kehendak Dia gitu. Iya. Jadi doa itu sebenarnya doa itu bukan saat dimana kita minta-minta gitu, tapi saat dimana kita melepas. Oke, ini keren. Doa itu bukan saat kita minta-minta tetapi melepas-lepas gitu ya Mas Sony ya. Betul. Karena kalau kita minta, kemauan kita itu membatasi kehendak Tuhan gitu kan. Iya. Dan kalau kita itu doa penuh dengan kemauan, ya artinya kita membatasi kehendak Tuhan yang terindah gitu, terbaik itu dibatasi. Jadi sebenarnya doa itu saat-saat di mana kita melepas semua mau-mau kita, kepentingan kita, hanya untuk agar kehendak Tuhanlah yang terjadi gitu kira-kira. Nah itu memang ada kurang mainstream sih. Tapi ya itu yang harusnya kita berdoa itu adalah saat-saat di mana kita berhenti dari semua kemauan itu dan membiarkan apa yang Tuhan udah tunggu lama itu, apa yang Tuhan mau beri itu terjadi. Makanya kalau kita berdoa kan selesainya dengan kata-kata amin gitu kan. Iya. Nah kalau ditanya ke orang awam, amin itu artinya apa? Kabulkanlah semua permohonanku gitu kan. Iya. Ini biasanya kalau orang teman-teman di Deplu itu menghindari itu kalau doa habis itu kata-katanya amin. Tahu nggak kenapa? Kenapa Mas? Karena kalau kabulkanlah permohonanku, jadi dia ditaruh di Kabul gitu. Oke, mending USA gitu ya kira-kira. Di Swiss gitu, di Swiss, New Zealand. Dan sampai dikabulkan permohonannya, jadi taruh di itu nggak enak gitu. Oke. Jadi jadi gitu, aminnya kan kabulkanlah semua permohonanku. Padahal arti amin itu terjadilah kehendakmu seutuhnya. Gitu mestinya. Oke, terjadilah kehendakmu seutuhnya. Iya. Ya berarti yang balik lagi ya, kalau kita melihat hubungan antara manusia dengan Tuhan, bahwa aku ciptakan manusia untuk beribadah, aku ciptakan manusia untuk menjadi hamba. Berarti poin pentingnya yang jadi priority utama adalah keinginan Tuhannya gitu. Bukan keinginan si hambanya. Kan itu poinnya ya Mas Sony ya? Betul. Jadi ya begitu. Kalau kita belum sadar secara ini ya doa itu seperti daftar ibu-ibu belanjaan di waktu weekend gitu, panjang. Oke. Ya, tapi harusnya nggak gitu, karena itu membatasi kehendak Tuhan gitu. Kalau mau lebih. Oke. Terima kasih Mas Sony, mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman kita yang ada di YouTube gitu dari pertanyaannya. Oke, seperti biasa ada yang mau resen langsung juga boleh ya. Ini ada lagi yang ini private Mas Sony, jadi Mas Sony nggak bisa lihat di situ. Mau tanya, pada saat kita sampai pada titik relaksasi, mungkin ini berkaitan sama membuka hati tadi gitu ya. Pikiran, apakah benar kita sampai pada titik seperti setengah sadar, bahkan tidak merasakan beban fisik yang ada pada wajah. Contohnya, kacamata pun tidak terasa lagi terpasang. Nah, gimana nih Mas Sony?
Sebenarnya nggak gitu. Jadi kan namanya doa atau meditasi yang benar tuh kan kita mengakses atau diakseskan oleh Tuhan untuk mencapai kesadaran lebih tinggi, atau di dalam bahasa Inggris itu higher consciousness. Oke. Jadi lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Nah, cirinya kalau kita ada di kesadaran lebih tinggi, misalnya biasanya di otak lalu ke hati ya, itu berarti hati kan lebih tinggi daripada otak. Itu kesadaran yang lebih rendahnya harusnya tetap sadar gitu. Nggak bisa kesadaran lebih tinggi lalu di bawahnya nggak sadar. Kalau subconsciousness atau kesadaran yang lebih rendah, maka kesadaran yang lebih tingginya nggak sadar. Jadi kalau orang dihipnotis atau kemudian ketiduran, misalnya kan doa ketiduran atau meditasi ketiduran, itu berarti yang atasnya nggak sadar. Padahal salah satu syarat yang paling pertama ketika kita doa atau meditasi harus sadar. Gitu. Jadi harus tetap sadar, nggak bisa terus nggak sadar, kira-kira gitu. Oke, jadi poinnya adalah justru malah kesadaran gitu ya intinya ya. Oke, thank you. Ini juga dari YouTube Mas Sony. Mohon pencerahan Mas Sony Wicaksono, nilai efek baliknya atau nilai pahalanya ketika kita mendapatkan yang kurang baik, apakah kita bersyukur atau bersabar katanya Mas. Nah, itu mungkin ada statement syukur dan sabar. Nah, apa bedanya atau mungkin gimana nih pandangan Mas Sony ini terhadap pertanyaan ini, syukur dan sabar? Syukur itu kan adalah cerminan dari sikap kepada Tuhan ya. Nah, salah satu sikap yang penting kepada Tuhan itu adalah tidak terburu-buru. Jadi kan gini, semua tuh ada prosesnya. Karena kita ini ada di dimensi ketiga yang salah satu dimensinya adalah waktu. Waktu itu artinya segala sesuatu tuh udah ada waktunya dikasih sama Tuhan. Waktunya tuh misalnya Kang Abu bikin tape gitu, kan ada waktu. Berapa lama, ya kan? Nggak bisa besok langsung jadi gitu. Ada waktunya gitu. Atau misalnya ayam bertelur harus dierami, harus 21 hari, ada waktunya gitu. Jadi semua tuh sudah ditetapkan dimensi waktunya. Jadi nggak bisa dipercepat gitu. Nah, jadi untuk itu kita harus sabar. Masalahnya tuh adalah kadang-kadang kita nggak tahu berapa lama waktunya gitu. Jadi nah, kalau orang udah selaras, tadi kan saya bilang selaras ya, ke depannya itu selaras, maka dia tuh sebenarnya dikasih kewaskitaan atau clairvoyance untuk tahu kira-kira, oh ini akan kejadiannya seperti ini, kira-kira waktunya berapa lama. Jadi dia nggak jadi orang yang, jadi sabarnya tuh benar-benar karena pengetahuan kan gitu. Kalau di Al-Quran juga ada kan disebutkan di surat 1868 kan, sabar tapi pakai pengetahuan, kira-kira gitu. Jadi berarti satuannya waktu. Kalau syukur itu adalah sikap gitu. Jadi dua-duanya yaitu pemberian dari Tuhan. Anugerah sabar dan anugerah syukur gitu kira-kira. Sikap ya. Ya itu balik lagi kita bisa melakukan itu kalau kitanya udah stop gitu ya, udah silent, udah ya dalam tanda petik tidak mengapa-ngapa gitu ya. Nah, tidak mengapa-ngapa ini ada kaitannya sama pertanyaan berikutnya nih Mas Sony. Apakah sesuatu yang kita inginkan dengan memulai usaha, memproses dengan sebaik-baiknya, kemudian baru kita berserah kepada Tuhan soal hasilnya? Jadi memang yang kita lakukan adalah proses dengan berserah kepada Tuhan soal hasilnya. Saya combine lagi karena ini dua pertanyaannya mirip. Bagaimana relasi antara pasrah dan berjuang nih? Nah ini semuanya saya rasa satu ritme nih gitu Mas Sony. Silakan Mas. Gini ya, kalau untuk hal-hal duniawi ya, itu harus diurus gitu. Jadi misalnya saya nih mau ikut dialog positif sama Kang Abu, kan saya harus ngurus kan, laptop saya nyala belum, koneksi internet gimana, lalu mic ini udah bener, Kang Abu yo cek sound dulu, lalu kemudian semua diurus gitu ya. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya spiritual itu nggak boleh ada yang diurus, semua harus dipasrahkan gitu. Cara nih sekarang, kita nggak ada skrip, nggak ada apa, nggak ada mengalir kan? Ya. Kalau saya mau urus ini semua pembicaraannya ya pusing saya kan gitu, pasrahin. Tapi semuanya udah saya siapin kan, koneksi internet udah bener, lalu kemudian komputer udah bener, Kang Abu udah cek sound, apa semua udah diurus kan? Iya. Tapi hal spiritual misalnya, apakah kita hari ini teman-teman bisa mendapatkan
petunjuk dari Tuhan langsung misalnya. Apakah teman-teman hari ini bisa mendapat kesadaran baru? Apakah hatinya bisa terbuka untuk menerima apa yang kita diskusikan gitu, menjadi kesadaran? Itu kan spiritual. Kita mau ngurusin gimana? Nggak bisa. Oke. Gitu. Jadi, tapi jangan dibalik ya. Yang urusan spiritual diurusin, yang urusan dunia dibiarin gitu ya Mas. Dipasrahkan. Salah. Oke. Itu gagal fokus namanya. Iya. Oke, thank you Mas Sony. Nah, ini seru nih. Pasti seru nih. Pasti pertanyaannya seru aja udah. Udah langsung aja jawab Mas Sony, bersyukur udah gitu aja. Pasti jawabannya akhirnya bersyukur aja pokoknya. Oke, Bu Intan silakan. Kali ini saya nggak tanya yang itu ya. Agak beda nih. Mas Sony apa kabar? Oke. Gimana Bu Intan? Bu Intan apa kabar? Baik, sehat nih, sehat. Alhamdulillah. Silakan Bu Intan. Nah, ini tadi Mas Sony ngomong tentang dimensi ketiga ya. Tempat, ruang, dan waktu. Nah, saya udah sering nih dengar orang pengen make sure lagi nih. Tapi dunia ini akan menuju ke dimensi 5. Nah, emangnya bisa masuk ke dimensi 5 atau ke dimensi mana-mana pun? Ya bisa sih. Di dunia ini sekarang lewat meditasi gitu. Mas Sony, thank you. Oke, jadi poinnya tentang dimensi lebih dari 3 gitu ya. Gimana? Apa dan bagaimana gitu ya kira-kira ya. Oke, thank you Bu Intan. Silakan Mas Sony. Ya, selama kita masih terjebak di tubuh manusia ya, kita nggak bisa mengakses dimensi yang lebih tinggi gitu. Dimensi 4, dimensi 5, dimensi sampai 365 kan dimensi itu. Jadi tapi kalau kita sudah punya meditasi dan bisa sampai kepada kesadaran lebih tinggi, misalnya kesadaran roh, ya kita bisa ke dimensi mana aja gitu sebenarnya. Jadi tanpa diikat oleh tubuh gitu. Tapi ya ngapain juga sih tahu begitu, nanti juga sampai ke sana tapi nggak usah ada kemauan untuk begitu. Yang penting tuh hidup semakin memohon ampun. Ya, mending kita fokus di memaafkan gitu ya Mas ya. Lalu bersyukur, pasrah, berserah. Kalau memang kehendak Tuhan bikin Bu Intan bisa berpindah ke kesadaran roh dan pindah dimensi-dimensi itu ya terjadi. Tapi nggak usah, bukan itu tujuannya gitu kira-kira. Oke. Thank you Bu Intan, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi poinnya adalah bukan hanya untuk diketahui tapi dialami dan lebih memasrahkan, dan ya semuanya juga atas izin dan kasih sayang Tuhan juga gitu ya kira-kira ya. Dan itu tadi poin fokusnya bukan di situnya tetapi di kesadarannya. Oke, terima kasih. Ibu Esi silakan. Selamat malam Pak Sony. Oke, malam Bu Esi, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Silakan Ibu. Mayoritas geng daster ya Kang Abu ya. Hari Jumat soalnya Mas Sony. Oh enggak. Monggo Ibu Esi, monggo. Juga jadi telinganya 2, matanya 2, satu melihat kiri, satu melihat kanan. Oke. Yang ingin saya tanyakan Mas Sony, utamanya semuanya kan ada pasrah, ada usaha, ada artinya ketenangan, semuanya itu dirangkum menjadi satu ya kan di dalam kehidupan. Nah, ada usaha pasti untuk dunia tadi ya, tapi untuk spiritual kan pasrahnya tadi. Untuk memaintain itu, menjadikan semuanya itu seimbang sehingga terjadi keselarasan. Kan itu jadi seperti putarannya, kalau seimbang, selaras itu kan manusianya sendiri harus dilatih itu bagaimana caranya ya. Kan nggak sembarang orang bisa melakukan. Dan orang itu kan egonya masih tinggi sekali ya, bagaimanapun juga kan manusia bukan malaikat. Terima kasih.
Oke, terima kasih Ibu Esi. Dan ini ada pertanyaan yang sangat serupa baru aja masuk ke private, bahwa intinya pertanyaannya sama dengan Bu Esi. Apakah saya sebagai orang awam bisa selaras dengan kehendak Tuhan? Dan bagaimana cara mencapai keselarasan tersebut? Nah, silakan Mas Sony. Iya, jadi makanya di Al-Quran dikatakan ya, di surat 2 ayat 238 tuh, dirikan sholat dan dirikanlah sholat wusto. Atau sholat dan sholat wusto, ya, jalan ya tengah itu ya. Atau di ayat yang lain dibilang tuh, amu tuh umatan wasaton. Wasatiyah artinya itu di tengah gitu. Itu di tengah itu sering diartikan sekarang, apalagi zaman radikalisme ini, adalah Islam moderat gitu. Moderasi dalam beragama, padahal itu lebih dalam dari itu artinya. Artinya adalah kita itu harus di titik tengah setiap saat. Dan terhubung, sholat wusto itu bukan berarti sholat asar, kan sering terjemahin sholat asar ya. Sholat itu hakikatnya adalah sholat buat terhubung kepada Tuhan, wusto itu di titik tengah. Jadi semua itu harus di titik tengah gitu, nggak boleh di titik kiri atau kanan gitu ya. Jadi misalnya tadi pasrah itu harus di titik tengah, nggak bisa yang namanya nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, itu namanya putus asa kan. Atau terlalu berusaha sampai neken badan sampai mati-matian gitu, itu juga di titik yang nggak boleh. Jadi harus di titik tengah gitu kan. Tadi misalnya boleh nggak kita khawatir akan masa depan? Nggak boleh. Boleh kita menyesali masa lalu? Nggak boleh juga. Harus di titik tengah saat ini dan bersyukur. Itu kan titik tengah namanya. Ya, misalnya kita, kita boleh nggak sombong atas apa yang kita punya? Itu berarti nggak boleh. Atau kita tuh merasa iri atas apa yang kita nggak punya? Nggak boleh juga. Harus di titik tengah. Apapun yang Tuhan anugerahkan, kita bersyukur. Gitu. Semua tuh ada di titik tengah. Tapi emang ini pembahasannya agak dalam ya, jadi nggak bisa dijawab. Ini mungkin saya perlu 1 episode lagi nih. Oke, nanti 1 episode lagi kita bahas ini, Mas. Ini kayaknya menarik nih ya. Ya, kata teman saya nih kebanyakan janji, jadi kebanyakan nanti. Tapi ya begitu ya. Sama kayak kalau di Inner Heart Talk, jadi tengah-tengah. Oke, nanti kita bahas sampai bingung sendiri ya, nantinya apa aja ya. Banyak banget. Ya, setiap saat harus di titik tengah, dan nggak bisa kita mulai besok saya menjadi manusia yang titik tengah gitu. Nggak bisa. Emangnya apa? Itu harus dianugerahkan lagi Tuhan yang bikin kita ke tengah gitu. Jangan kita yang menengah-nengahkan diri, nggak bakal sampai di tengah aja gitu. Jadi makanya tadi saya bilang sesuatu yang terindah itu adalah yang dianugerahkan, bukan yang diusahakan. Oke. Dan itu tadi pertanyaannya, orang awam, ya maksudnya ini nggak ada masalah nggak awam, paham, tidak paham, berpengetahuan apa dan seterusnya gitu ya. Kalau kemarin kata Bante Damasubo, jutawan sama kerewan gitu kata beliau. Ini nggak ada urusan gitu ya Mas Ani ya? Nggak ada ya. Ya sih, Bante kemarin ngomong bahwa ya mau jutawan mau kerewan ya sama aja. Berarti sama gitu ya ininya ya, kesadarannya sama ada di situ gitu. Oke, terima kasih. Ya Pak, menjadi tengah di Islam tuh bukan berarti nggak boleh radikal, nggak boleh apa, itu kan beragama ya. Tapi ini lebih ke sikap itu juga harus semua di titik tengah gitu. Oke. Nah ini kaitannya nyambung lagi nih Mas Sony. Apa maksud Tuhan memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Berarti secara tersirat kita diminta berdoa karena manusiawi, kita mempunyai keinginan gitu. Nah, mohon penjelasannya gitu. Apakah karena keinginannya dengan manusiawinya atau bagaimana? Gitulah kira-kira Mas Ani, silakan. Itu tadi, doa itu sering dibilang doa itu adalah memaksakan ikut mau kita kepada Tuhan gitu. Padahal doa itu harus dirubah menjadi saat-saat kita menerima apa yang kehendak Tuhan itu kepada kita gitu. Jadi sikapnya harus seperti itu. Kalau doa itu memaksakan mau kita kepada Tuhan, padahal kehendak Tuhan yang terbaik, gimana dong gitu. Jadi harus dirubah sikap hatinya dan sikap pikirannya, mindsetnya sama heart setnya itu harus dirubah. Jadi seperti itu gitu. Nah, apakah kita yakin dan percaya bahwa kehendak Tuhan yang terbaik?
Nah, kan? Kalau kita bilang percaya, saya percaya, yakin dan percaya kehendak Tuhan yang terbaik, tapi doanya masih mau-mau kita semua, itu namanya basa-basi ya Mas ya. basa-basi ya. Oke. Balik lagi ke basa-basi ya. Oke, Mas Sony, ini luar biasa banget ya. Kita tampaknya bukan tampaknya ya, memang kita flowing, bahasanya ringan, tapi ada gitu di dalam sesuatu di dalam yang bangun, sesuatu di dalam yang benar-benar menyimak dan menyadari sesuatu gitu. Oke, Mas Sony, tidak terasa kita sudah masuk ke 2118 nih, karena tidak ada pertanyaan lagi dan saya rasa semua pertanyaan sudah clear dijawab juga sama Mas Sony. So, terakhir Mas Sony, final statement untuk episode 143, silakan Mas Sony. Iya, jadi saya ulang sedikit bahwa kita ini hidup adalah sekolah pembelajaran kesadaran dan salah satu fasilitasnya adalah waktu. Waktu itu ada masa lalu, masa saat ini, dan masa yang akan datang. Sikap yang terbaik untuk mensikapi dimensi waktu sebagai sarana pembelajaran ini adalah dengan cara selalu memohon ampun dan memaafkan kesalahan orang lain atas apa yang sudah kita alami atau the past. Selalu di sini saat ini dan bersyukur, hanya untuk bersyukur kepada Tuhan, melakukan semua yang kita lakukan hanya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas saat ini, dan untuk selalu bisa pasrah dan berserah atas masa yang akan datang gitu. Nah, 3 ini harus jadi kesatuan yang holistik, tidak dilakukan satu-satu tapi semuanya dan saling terkait satu sama lain, dan itu akan merubah sikap kita dan hubungan kita kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya sesuai kehendak Tuhan. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan semuanya untuk Mas Sony ya. Santai, relax, tapi jelup. Wah, ini kita ditonjokin nggak kelihatan ya. Mas Sony itu emang ahli tuh ya dalam namparin orang tapi nggak kerasa orangnya ditampar. Oke Mas Sony, pokoknya jangan bosan-bosan ke Dialog Positif dan jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube-nya Mas Sony, namanya Inner Heart Talk, yang 1 season udah selesai dan season kedua akan segera dimulai. Oke, terima kasih semuanya. Poin pentingnya berbicara tentang waktu. Banyak orang berbicara bahwa time is money. Mari kita renungkan lagi, apakah time is money? Time is not money, but time is life. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.